menulis refleksi. Jadi Anda tolong juga memanfaatkan waktu ini. Silakan nanti setelah mengetahui trik dan tipsnya bagaimana membuat refleksi pribadi yang baik, nanti Anda juga bisa langsung menerapkannya. Akan diberikan waktu sekitar 45 menit Anda menulis dengan materi 1 sampai 20. Anda pilih satu aja. Mana yang paling berkesan Anda coba tulis, nanti bagikan setelah mendapatkan masukan dari pengajar kita Pak Konrad Mangu. Seperti itu. Ya. Jadi acara kita tidak hanya teori tetapi ada workshop dan nanti akhirnya ada sesuatu yang Anda bisa bawa pulang dan Anda juga sadar bahwa ternyata workshop ini membantu Anda membuat sebuah tulisan refleksi. Baik, kita akan memulai dengan doa pembukaan terlebih dahulu. Ya, kita akan bersama berdoa. Saya minta Pak Kris untuk mendoakan doa Santo Yusuf. Doa kepada Santo Yusuf. Silakan Pak Kris. Mari kita hening sebentar. Doa salam Yusuf ya, Andi. Doa kepada Santo Yusuf, Pak, yang ada di layar. Oh, oke. Bapak bisa lihat layar? Bisa. Ya, yang di layar, Pak. Ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, sama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, berikanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami dan membimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Olehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Salam Yusuf. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias. Ya, silakan Pak Kris. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Next. Baik. Bapak Ibu, kita akan segera memulai ya workshop sedang kita. Sudah hadir Pak Konrad Mangu. Ya. Beliau adalah seorang guru dan juga wartawan, suka menulis di majalah-majalah, majalah hidup, majalah penakatolik.com, dan juga beberapa majalah digital lain ya, termasuk Gagas Indonesia 1 yang beliau menjadi redakturnya. Nah, pada sore hari ini beliau akan membagikan terkait dengan bagaimana menulis refleksi pribadi sendiri mandiri ya, bukan menulis karena bukan orang lain yang menulis untuk Anda ya, tapi Anda sendiri yang menulis refleksi Anda sendiri. Beliau akan memberikan guidance bagaimana membuat itu semua. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Konrad Mangu untuk memperkenalkan ya dari paroki mana, kemudian mungkin sedikit pengalamannya juga Pak, silakan. Setelah itu kita masuk ke materi. Monggo Pak Konrad. Oke. Ya. Terima kasih Pak Andi Singgi. Selamat sore semuanya. Sore. Ya. Terima kasih. Selamat berjumpa peserta Sedan 3. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang baik ini
untuk memberikan semacam kiat atau langkah-langkah dalam menulis refleksi pribadi. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan nama Konradus Mangu. Setiap hari bekerja sebagai guru SD dan SMK di Tangerang, pengampu bidang studi bahasa Indonesia. Saya berasal dari paroki Kota Bumi, asal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Selain bekerja sebagai guru, saya juga menulis di beberapa media seperti Pena Katolik, Mingguan Hidup, Majalah Keluarga, Kana, Praba Yogyakarta, dan Majalah Utusan. Walaupun status saya sebagai penulis lepas, seperti yang sudah dikatakan tadi, memang saya senang menulis sejak usia SMP. Bahkan untuk Mingguan Hidup ini saya dari tahun 94 saya di Timur Timur sebagai koresponden dari sana. Oke. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan dari Pak Andi yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi atau kiat bagaimana menulis refleksi pribadi. Nah, kesempatan pada sore hari ini sebenarnya kesempatan mewujudkan janji saya. Janji saya itu saya juga sebelumnya saya tidak sadar bahwa janji itu pernah saya ucapkan di hadapan Pak Andi. Dan ternyata dia menyimpan janji itu dan beberapa minggu yang lalu dia menagih ke saya, lalu saya bilang saya siap untuk melakukan atau merealisasikan janji itu. Baik, dengan kehadiran saya pada sore hari ini, ada sekitar 2 tujuan yang ingin saya sampaikan. Tujuan yang pertama adalah melatih peserta Sedan 3 ini agar bisa menulis refleksi pribadi secara sederhana. Nah, tujuan yang kedua, melatih peserta Sedan untuk menulis refleksi dengan struktur atau anatomi yang jelas. Jadi sore ini saya mencoba untuk menawarkan semacam satu bentuk atau satu struktur menulis refleksi pribadi dengan acuan beberapa pengalaman yang saya dapatkan. Mudah-mudahan sedikit ilmu dari saya bisa membuat Bapak Ibu bisa menulis refleksi sederhana dalam kegiatan mengikuti Sedan yang ketiga ini. Oke, saya minta tolong PowerPoint-nya bisa dimunculkan. Ya. Ya, Pak Arvin. Oh, Pak Arvin. Ya, minta tolong Pak. Bentar. Ya, Pak Arvin. Ada gangguan nampaknya. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Konrad. Bapak Ibu sekalian, menulis refleksi sendiri. Yang pertama-tama kita ingin pahami dulu atau ketahui apa sebetulnya batasan dari menulis, ya. Menulis itu sebenarnya menuangkan ide atau gagasan dengan teratur dengan cara menyusun kalimat sehingga dapat menimbulkan pengertian dengan jelas. Nah, jadi
menulis itu adalah menuangkan ide. Nah, ide atau gagasan itu kita tuangkan dalam bentuk susunan kalimat. Nah, dari susunan kalimat itu kemudian memunculkan suatu pengertian yang jelas. Jadi awalnya mulai dari kata, kemudian kelompok kata, kemudian kalimat sederhana yang mungkin kita sudah tahu. Kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, lanjut Pak Andi. Ya. Nah, refleksi. Apa sebetulnya batasan? Refleksi itu adalah suatu bentuk kegiatan melihat kembali segala sesuatu yang telah dilihat, dirasakan, dialami, kemudian menimbulkan suatu kesadaran baru. Nah, ini pengertian dari refleksi. Nah, refleksi dalam konteks sedan, saya ingin mengantar Bapak Ibu sekalian, sebetulnya segala pengalaman sendiri yang dilewati, kemudian pengalaman itu yang memunculkan kesadaran baru bagi orang lain. Nah, jadi ketika kita menuliskan refleksi, setidaknya ada pesan moral atau pesan kebaikan itu untuk orang lain. Nah, dengan demikian kita sudah mewartakan kebaikan, mewartakan Injil itu kepada orang lain. Lanjut. Nah, dalam refleksi otomatis memuat tentang pengalaman. Nah, pengalaman itu pengalaman yang dialami oleh kita sendiri. Nah, pengalaman yang diceritakan oleh orang lain. Ya, atau bisa juga pengalaman yang kita baca dari sumber media tertentu. Nah, khusus dalam sedan ini saya ingin mengantar Bapak Ibu, kisah yang mau kita tulis adalah kisah yang merupakan pengalaman kita sendiri dengan warna-warninya, ya, entah itu kisah sedih atau pengalaman sedih maupun gembira yang memberikan inspirasi bagi orang lain. Lanjut. Nah, tentang pengalaman suatu peristiwa kesedihan, juga kegembiraan yang dilewati dengan mungkin pada saat jatuh dan bisa juga pada saat kita bangun. Nah, ketika mengalami mana sikap iman kita menghadapi pengalaman itu sehingga kita bangun dari kejatuhan. Nah, bisa juga pengalaman akan suatu perjuangan mencapai suatu kebahagiaan. Nah, pengalaman yang dialami itu hakikatnya adalah merupakan kasih dari Allah itu sendiri kepada kita manusia. Oke, lanjut. Nah, apa sebetulnya tujuan menulis? Ya, menulis itu mengungkapkan gagasan dalam bentuk tulisan yang berisi refleksi sehingga ikut menumbuhkan kesadaran iman, menumbuhkan serta menguatkan iman orang lain. Nah, keterampilan untuk menyampaikan kabar gembira atau Injil sehingga ikut meneguhkan orang lain yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika pengalaman hidup itu kita alami, tapi pengalaman itu kita gabungkan dengan sabda Tuhan, dengan Injil, sehingga dengan pengalaman itu bisa bersinar mencerahkan orang lain dalam bentuk refleksi yang tadi saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu, kehadiran saya sekali lagi, sebetulnya saya melihat potensi Bapak Ibu sudah ada kemampuan menulis, ya. Tetapi posisinya domain saya adalah meningkatkan kembali supaya tulisan itu setidaknya menggugah orang lain untuk ikut atau memiliki kesadaran akan suatu hal. Lanjut. Nah, contoh pengalaman itu sangat beragam. Pengalaman akan kasih itu yang nyata, tentang kesetiaan, ya,
menjauhi kesombongan, dan pengalaman terpuruk, pengalaman ditinggalkan, atau pengalaman mendampingi anak, dan lain-lain. Dan pengalaman ini kita bisa memilahnya untuk menjadi topik atau tema dalam refleksi hidup kita. Jadi Bapak Ibu, secara tidak sadar atau tidak sadar, sebetulnya kehidupan manusia ini adalah suatu cerita. Nah, pengalaman bangun pagi sampai kita melakukan kegiatan secara rutinitas, kita itu hidup dengan cerita. Nah, cerita itu akan kita bangun menjadi suatu pesan yang bermakna bagi orang lain. Nah, disinilah kemampuan kita untuk melihat bagaimana pengalaman itu diolah, ditulis, kemudian direfleksikan sehingga berguna bagi diri sendiri dan berguna juga bagi orang lain. Jadi kegiatan kita hari ini, selain saya memberikan teori pada bagian pertama, nanti pada bagian kedua setelah teori ini saya berikan, Bapak Ibu diminta untuk menulis satu contoh refleksi pengalaman pribadi yang berhubungan dengan materi atau topik-topik yang pernah diberikan dalam sekolah dari Nazaret ini. Ya, lanjut. Ya. Bahwa hidup ini sebetulnya terdiri dari pengalaman. Saya menganalogikan ketika kita menulis, ya, di sebelah kiri kita memegang koran, sementara di sebelah kanan kita memegang Injil atau kitab suci. Nah, maksudnya apa? Pengalaman yang ada, yang kita alami di dunia ini, ya, yang mungkin saja ditulis dalam buku atau koran atau majalah, tetapi pengalaman itu kemudian kita hubungkan, kita kaitkan dengan terang Injil. Nah, terang Injil itu dimaksudkan agar Injil atau sabda Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita yang melakukan firman itu, pengalaman itu, sehingga ketika ada pengalaman yang kurang baik, kita refleksikan untuk bisa memperbaikinya. Kalau Bapak Ibu sebagai peserta mungkin kursus Ignatian misalnya, dia punya kegiatan, salah satu kegiatan yang pokok yang pernah saya ikuti adalah Santo Ignatius de Loyola itu memiliki waktu yang sudah ditentukan di mana merenungkan sepanjang hari itu lalu direfleksikan sehingga dengan demikian menumbuhkan kesadaran. Mungkin pengalaman tidak dekat dengan Allah pada saat refleksi itu dia membangun niatnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, lanjut Pak Andi. Oke. Pesan refleksi, bagaimana kita merumuskan. Dalam tulisan yang berisi refleksi sendiri atau mandiri, di dalamnya itu ajakan kepada pembaca untuk mengaplikasikan pesan moral atau pesan kebaikan sesuai dengan terang Injil. Sebagai contoh, kita mengajak para suami untuk tetap setia dalam hidup berkeluarga seturut semangat Santo Yusuf dalam menapaki perjalanan hidupnya. Ya, jadi ada topik atau tema yang kita pilih, kemudian kita tulis dalam bentuk refleksi dari kalimat misalnya alinea pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagaimana kemampuan menyusun kalimat itu akan kita lihat berikut ini. Jadi saya akan memberikan teorinya ya. Lanjut. Nah, struktur atau anatomi refleksi. Ya. Yang paling pertama tentu saja kita mengingat atau kita diberikan satu topik atau satu tema. Ya. Tema itu maksudnya apa?
topik atau tema ini membatasi kita untuk berpikir kita tetap membahas topik atau tema tersebut. Nah, ada yang disebut dengan outline ya. Setelah kita memikirkan tema, ada outline, ada atau kerangka tulisan ya. Nah, untuk refleksi ini biasanya pada bagian pertama atau alinea pertama kita menampilkan topik. Nah, topik atau tema ini menjadi dasar pembahasan kita dalam tulisan refleksi. Nah, selanjutnya setelah kita membahas dalam beberapa kalimat di bagian pertama, topik itu kita lanjutkan dengan pengalaman pribadi. Nah, apa yang menandai pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi itu dinarasikan di mana kata ganti orang itu dinyatakan dengan kata saya. Nah, saya berarti saya yang melakukan atau melakoni melewati pengalaman tersebut. Ya, jadi tidak ada orang lain atau melibatkan orang lain, tapi kita sebutkan. Yang paling pokok adalah kita sebagai subjek atau sebagai pelaku yang melewati pengalaman tersebut. Nah, pengalaman yang diceritakan kemudian dilanjutkan dengan perikop atau tulisan kalimat yang berasal dari kitab suci. Nah, kalau dari Sedan, tentu saja tema atau topik itu disodorkan oleh panitia, kemudian kita membahasnya. Nah, kita coba menghubungkan dari pengalaman pribadi tadi, kita menghubungkan dengan topik yang diberikan oleh panitia. Nah, pembahasannya sekali lagi, kalau topik itu dipilih berarti tidak boleh melenceng dari situ. Nah, pengalaman yang dipilih atau dipilah pun setidaknya langsung atau tidak langsung sesuai dengan tema atau topik. Nah, lalu rumusan selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, dilanjutkan dengan pembahasan perikop tertentu yang ada kaitannya dengan pengalaman yang kita alami. Lalu bagian berikutnya, kita juga menyampaikan ada pesan moral atau pesan kebaikan, sehingga itu menjadi refleksi kita sendiri, tapi juga ketika orang lain membaca merasa bahwa mungkin itu pengalaman yang mirip dengan dia ikut berusaha untuk mengubah perilakunya yang barangkali selama ini melenceng. Lalu bagian yang terakhir ditutup dengan rumusan doa. Doa itu tentu saja masih berhubungan dengan topik atau tema yang kita pilih. Oke, lanjut. Nah, ini saya berikan langkah menulis secara umum bagi penulis siapa saja. Ya, umumnya kalau topik itu kita dapatkan, kita akan menentukan tujuan. Nah, setelah tujuan itu kita rumuskan, ada kerangka atau outline. Nah, kalau kita sudah pikirkan satu topik atau tema, kita sudah merancang, oh ini bagian pertama ini seperti ini, kalimat paragraf kedua begini, dilanjutkan paragraf ketiga. Nah, dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan koherensi. Koherensi itu artinya perpaduan antara paragraf pertama, kedua, ketiga sampai dengan terakhir. Nah, bagaimana menandai adanya hubungan antara paragraf dengan satu dengan yang lain? Kita bisa mengulang kalimat inti atau gagasan pokok yang ada pada paragraf sebelumnya, kemudian kita mengulang lagi pada paragraf berikutnya. Oke, lalu setelah mengumpulkan data, kita mengembangkan tulisan. Nah, ingat ada prinsip dalam dunia menulis, pikirkan apa yang kamu tulis dan tulislah apa yang kamu pikirkan. Jadi kita menulis apa yang ada di sekitar kita, kita tulis saja. Nah, dalam konteks Sedan mungkin
kalau sudah diberikan topik atau tema oleh panitia, kita bisa mengembangkannya dengan sangat leluasa, asalkan sekali lagi tidak melenceng dari tema atau topik. Ya, lanjut Pak Andi. Ya, itu yang tadi saya katakan. Menulis itu sebenarnya mudah. Ya, tergantung dari mindset yang kita bangun. Menulis apa yang Anda lihat, rasakan, alami sendiri. Allah bisa karena biasa. Jika Anda terbiasa menulis, pasti akan merasakan kepuasan batin ketika orang lain menikmati karyamu itu. Ya, menulis itu sangat mudah, bahkan semudah Anda tersenyum. Mulailah dengan kalimat yang sederhana. Nah, itu sebenarnya motivasi untuk membangun kita, bagaimana kita membuat kalimat sederhana dalam membuat struktur menulis refleksi sederhana. Lanjut. Ya. Sebelum saya akan membacakan satu contoh mengenai refleksi pribadi atau mandiri, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk semacam apa sih yang menjadi kesulitan lalu bisa ditanyakan di forum ini. Setelah Bapak Ibu menanyakan, saya menjawab lalu saya memberikan satu contoh yang saya ambil, kasih itu nyata. Barangkali sebelum masuk ke gagasan untuk menulis refleksi secara sederhana, barangkali dari pemaparan saya tadi, adakah pertanyaan yang bisa ditanyakan sehingga kita bisa menggalinya lebih mendalam? Saya kira demikian. Ya. Ya. Terima kasih Pak Konrad untuk pemaparannya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan mungkin permasalahan pribadi yang dialami, kok saya sulit sekali menulis. Siapa tahu Anda mau membagikan di dalam kesempatan ini sehingga menginspirasi untuk yang lain juga yang mungkin kesulitan juga. Atau yang sudah rajin menulis juga boleh bercerita kenapa Anda bisa lancar sekali. Apa kiat-kiatnya? Anda boleh bagikan juga. Ini kesempatan bagus untuk kita bersama belajar. Silakan. Atau di chat, ada di chat. Masih kosong, Pak. Oh, masih kosong. Oh, ada Antin. Antin mau bertanya itu. Silakan, silakan. Antin. Mbak Antin. Antin juga suka sering nulis juga nih, Pak Konrad. Silakan, Antin. Di-unmute, Antin. Silakan. Nggak bisa unmute. Oh, unmute. Sebentar, saya coba ini. Iya, ada gangguan nih, nggak bisa unmute tadi juga beberapa. Oh, udah bisa. Sudah. Ya, Antin, silakan Antin. Selamat sore Pak Konrad, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore Mbak Antin. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Ya. Jadi kadang saya ada kesusahan untuk contoh untuk tema hari ini gitu ya. Maksudnya saya berkali-kali baca, tapi kadang-kadang nggak, maksudnya kadang membaca terus tapi kadang tidak dapat sama sekali untuk hal yang saya tulis, terutama buat untuk maksudnya untuk renungan saya pribadi gitu loh Pak. Itu pertanyaannya 1. Kedua, bagaimana untuk terkadang kalau dari saya sendiri, maksudnya saya baca suatu tema nih, maksudnya bacaan kitab suci kah atau apa, atau kalau sesuai dengan tema yang di sekolah dasar Nasaret itu kan terima mengenai Santo Yusuf. Lancar sih maksudnya untuk maksudnya lancar, maksudnya apa yang saya tulis tahu, tetapi terkadang saya sendiri tidak tahu atau mungkin orang lain membaca tulisan saya itu tidak sesuai dengan konteks tema, tapi padahal maksudnya saya tuh lancar gitu, maksudnya menuliskan
menuliskan hal-hal tersebut, maksudnya kayak gitu sih Pak, kira-kira. Makasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Antin. Untuk pertanyaan pertama, pengalaman susah menulis ini seperti saya teringat waktu tahun 94, 93, 92, itu betapa susahnya. Ya, susahnya menulis. Nah, tapi sekali lagi, menulis tidak perlu rumit-rumit. Kalau menemukan suatu tema atau topik, mulailah. Dan bahas tema itu tidak boleh keluar. Dan soal menulis ini, untuk bisa menguliti suatu tema, paling tidak ada informasi atau pengalaman empirik lain yang boleh kita tambahkan. Nah, paling tidak sebagai orang Katolik, ya, lama atau tidaknya menjadi orang Katolik dan kegiatan kita di gereja ini itu juga turut menentukan. Aktivis Legio Maria ataupun aktivis komunitas lain itu sangat membantu, ya. Sehingga saran saya yang pertama, jangan memulai saya susah menulis. Nah, kalau sudah dengan keyakinan itu, akhirnya menjadi susah terus dalam menulis. Nah, saya harus bisa menulis. Nah, kira-kira kalimatnya harus diubah demikian, ya. Jadi walaupun susah, tetapi sekali lagi mulai dengan kalimat yang sederhana, ya. Kalimat yang sederhana, subjek, predikat, objek, ya. Lalu harus tahu juga misalnya pedoman bagaimana ejaan yang disempurnakan, bagaimana kita menggunakan titik koma, lalu kita menempatkan gagasan utama yang ada pada satu paragraf. Nah, biasanya untuk satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok dan lain sebagai gagasan penjelas. Nah, ini perihal seperti ini harus kita pahami dulu, ya, sehingga mulai dari sebetulnya membangun suatu paragraf, ya. Paragraf itu awalnya adalah kata, setelah kata menjadi frase, kelompok kata, setelah kelompok kata subjek, predikat, objek, lalu kita menghubungkan kalimat selanjutnya itu ya dengan mencari sinonim atau persamaan dari kalimat yang kita sudah buat pertamanya. Jadi saran saya untuk pertanyaan pertama, mindset jangan diawali dengan saya susah menulis. Anggap saja bahwa menulis itu gampang. Nah, dengan demikian sederhana saja, memulai dengan kalimat sederhana, lalu penjelasan dilanjutkan dengan ini secara detail, lalu sampai kepada kesimpulan di akhir dari paragraf tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, lancar tetapi kadang kesulitan. Nah, ini sekali lagi saya bukan juru selamat, tetapi kalau persoalan menulis itu persoalan kita berlatih, kemudian kita evaluasi, kalau ada yang salah, oh ini berarti kali berikut saya perbaiki lagi. Seperti itu. Jadi memang kesulitan pada awal-awal ya seperti ini, ya. Saya dulu juga sama ketika belajar menulis, mingguan hidup menolak saya, tapi saya tidak kapok, ya. Prinsip saya, tugas saya menulis, yang lain muat atau tidak itu urusan mereka. Tugas saya setiap hari menulis. Motivasi seperti itu, Mbak Antin, ya. Ya, terima kasih Pak Konrad. Putus ya. Pak Konrad. Jaringannya tidak stabil, Pak. Oh, nggak stabil di sana ya. Oke. Ya, semoga tadi Antin mendapatkan gambaran ya terkait dengan penjelasan Pak Konrad. Ya, Pak Konrad sudah bisa lagi? Ya. Sambung, Pak? Oke, ya. Tadi putus, Pak. Oh, putus ya? Ya, oke Pak. Kita lanjutkan. Ya. Baik ya, Antin udah oke ya? Ya, oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maria Agustina, Ibu Ririn. Ya. Yang bertanya, kadang sulit menemukan benang merahnya, Pak.
Bagaimana caranya mendapatkan benang merah? Menemukan Harus beli kali ya di toko benang benang merah. ya. Oh, oke. Oke. Ya, ini gimana Pak menemukan benang merah? Menemukan benang merah. Ya, saya kira nanti akan terjawab dalam struktur renungan yang saya sudah buat dan akan saya bacakan. Nah, untuk maaf dari Ibu siapa tadi Pak Andi? Bu Ririn. Bu Ririn. Bu Ririn sulit menemukan benang merah. Ya, intinya begini. Antara topik atau tema yang diberikan oleh panitia, ya, kita membacanya, ya, kita membaca, kemudian sekali lagi topik yang sudah diberikan itu kita hubungkan dengan pengalaman yang kita alami. Nah, yang kita alami itu nanti dalam pembahasannya akan membuat orang merasa terenyuh dengan peristiwa itu. Lalu peristiwa yang kita alami paling tidak ada pesan moralnya. Dan pesan moralnya ini kita cantumkan. Nah, kalau disebut benang merah atau apa yang menjadi kesimpulan dari suatu refleksi, tergantung topik apa yang diberikan oleh panitia. Nah, kalau misalnya pengalaman yang baru pertama dialami. Nah, apa itu pengalamannya? Lalu itu nanti pembahasan itu mengarah kepada pesan moral atau pesan kebaikan. Karya apapun, karya teks ya, teks itu ya biasanya dibawa ke konteks ya. Setelah konteks artinya dibawa ke kehidupan nyata, kontekstual. Kemudian yang ketiga adalah biblis. Ya, jadi kitab suci dalam terang Yesus yang memberikan penerangan dalam sabdanya. Jadi ketika kalau dikatakan benang merah tergantung dari topik apa yang diberikan oleh panitia kepada kita. Kita membahasnya ya. Intinya bahwa kalau sudah kita mengantongi suatu topik atau tema, kita membahasnya dari paragraf pertama sampai dengan terakhir dengan mengikuti anatomi yang tadi saya tawarkan. Saya kira dengan demikian Pak Andi. Nanti ada contohnya, ya. Ya. Mungkin saya mau memperjelas sedikit juga Pak. Ya, mungkin yang dialami Bu Ririn ini kan dari materi sedan itu terkadang setelah dibaca itu tidak nyambung dengan, mungkin kita nggak pernah punya pengalaman seperti itu, jadi akhirnya memang sulit kan benang merahnya disambungkan, karena memang kami kita tidak punya pengalaman yang relevan dengan dengan materi. Artinya memang kita nggak ada, ya nggak perlu dicari-cari kan, memang kita nggak bisa nyambung bagaimana kan. Artinya memang tidak mudah menemukan benang merah kalau memang tidak mengalami. Iya kan, Pak Konrad? Iya. Ya mungkin penjelasan Pak Konrad bisa menjawab pertanyaan Ibu Ririn ya, Ibu Ririn. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi yang resen dulu. Adi Sela, silakan. Silakan Pak. Adi dan Sela, masih ada resen ini, benar mau bertanya atau? Iya. Angkat tangan doang nih. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Adi Sela? Oh, nggak ada. Oke, ke Bu Christine dulu ya, Bu Christine. Ada pertanyaan, Bu? Ya, unmute, Bu. Silakan Bu Christine. Nggak bisa unmute ya? Coba. Oke, sekarang udah bisa, karena harus dari panitianya. Oh gitu, yang iya. Oke. Selamat sore ya, selamat sore Pak Konrad. Iya, selamat sore Bu Christine. Dari Belanda. Ya. Ini berkaitan dengan apa yang Pak Konrad tuturkan. Sorry, ada suami dan ipar di belakang, mereka lagi ngomong.
sangat menarik ulasannya. Yang menjadi pertanyaan saya dalam penulisan itu kan kita harus melihat apa tujuan dari kita menulis. Apakah ini tulisan berbentuk ilmiah atau tulisan cerpen, novel, atau refleksi. Karena dari itu kan kita menentukan gaya bahasa yang kita pakai untuk dalam sebuah penulisan. Betul kan ya Pak Konrad ya? Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kembali kita bikin satu, ya oke lah, kembali ke refleksi, karena kita bahas bagaimana menulis refleksi yang baik. Kalau saya melihat dari semua refleksi yang saya tulis, saya tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia baku. Karena menurut saya dengan segala respek untuk bahasa Indonesia ya. Artinya dalam menuliskan kita membuat tujuan akhir dari seseorang untuk menulis adalah supaya si pembaca, orang lain yang membaca tulisan kita menjadi tertarik. Dan kalau bisa mendapatkan sesuatu dari itu. Nah, yang pertanyaan saya, apakah dalam menulis sebuah refleksi itu kita harus memilih kata-kata baku, menyusun kalimat baku, atau bisa juga kita memasukkan bahasa gaul, bahasa zaman now, gitu. Itu yang saya tanyakan, Pak Konrad. Oke. Baik. Terima kasih, super sekali pertanyaannya Bu Christine. Pertanyaannya, apakah bisa dimasukkan kata-kata atau bahasa gaul dalam tulisan refleksi? Nah, jawaban saya, yang dimasukkan ke dalam refleksi itu kata-kata yang maksudnya gaul, berarti yang biasa diucapkan oleh kebanyakan orang, begitu ya, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku. Jawaban saya boleh, tetapi dalam penyampaian itu harus dijelaskan pula apa maknanya. Karena standar bahasa Indonesia itu kan bahasa umum yang sebagai alat komunikasi ya. Jadi kalau penulisan misalnya karya ilmiah, cerita pendek, novel, ya itu memiliki standar umum ya. Nah, khusus untuk penulisan refleksi, jawaban saya yang pertama adalah, kalau menurut saya sebagai orang bahasa, sebaiknya bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar. Yang kedua, kalaupun Ibu Christine mencantumkan bahasa gaul, perlu juga ada penjelasan sehingga itu menjadi orang akan mengerti. Jangan sampai orang tidak paham ini kata gaul, tetapi ada orang tertentu yang juga, wah ini saya tidak mengerti seperti itu. Jadi porsinya jangan terlalu banyak juga boleh bahasa gaul, tetapi setidaknya itu bagi umum bisa memahaminya. Saya kira demikian, Bu Christine. Terima kasih. Terima kasih, Pak Konrad. Cukup ya. Oke, Pak Konrad. Kita balik ke chat dulu. Ada pertanyaan dari Pak Gabriel. Sore Pak Konrad, bagaimana memperbanyak kosakata? Seperti yang Bapak sampaikan, supaya bisa membuat sinonim kalimat-kalimat berikutnya. Apakah ada buku referensi yang bisa saya baca? Oke. Baik, terima kasih. Narasi, bicara tentang narasi, produknya adalah kata. Ya, kata itu berasal dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dan pemerintah secara resmi mengeluarkan semacam pedoman umum bagaimana kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kosakata, cara yang bisa dipakai untuk memperbanyak atau perbendaharaan kata, milikilah kamus sinonim bahasa Indonesia. Atau ketika Bapak kesulitan, boleh membaca contoh refleksi-refleksi orang lain yang ada di majalah rohani, tentu saja majalah rohani Katolik. Alternatif yang lain untuk memperkaya kosakata
tentu saja kita juga membaca kitab suci. Nah, ini referensi atau ya semacam kiat sederhana yang bisa kita lakukan. Membaca kitab Ayub misalnya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu menambah wawasan kita dalam hal kita merangkai cerita. Jadi, kalau mengalami kosakata yang minim, ya solusinya bacalah sebanyak-banyaknya. Saya kira tradisi untuk meningkatkan minat baca saat ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah kita. Jadi antara membaca dan menulis itu ibarat dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau ingin jago menulis, membacalah. Kalau ingin memiliki kosakata yang banyak, ya membaca karya-karya orang sehingga bisa memperkaya. Dari karya sederhana yang kita buat, kita juga diskusi dengan orang yang sudah jago menulis. Tulisan saya ini sudah bisa atau tidak. Nah, seperti itu. Maka teman gaulnya jangan hanya orang-orang yang sama, ya. Saya menjadi kaya raya dalam pengalaman. Terus terang saya anggap Pak Andi itu adalah tambang berita. Ketika saya hubungi, ada kegiatan dia pasti ajak ke ikut KPK, ikut ke lapas, dan ini membuat pengalaman saya bertambah. Jadi saya anggap Pak Andi itu adalah tambang berita. Nah, efek dari kegiatan menulis sebenarnya saya punya pengalaman gara-gara menulis. Saya pernah mengalami suatu peristiwa saat saya pulang dari Jakarta, lalu polisi menahan saya lalu menanyakan mana STNK-nya. Yang saya ambil adalah kartu pers. Oh, pers ya. Ya sudah, silakan jalan terus. Nah, itu keuntungan kita menulis ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu. Gara-gara menulis saya diundang almarhum Heri Kartono untuk makan siang bersama di Pastoran untuk memperkenalkan dengan rekan imamnya pada saat awal dia bertugas. Karena saya tahu bahwa dia adalah seorang penulis yang handal juga, Heri Kartono. Akhirnya ya kami bersahabat sampai dengan dia meninggal dunia. Akhirnya kisah-kisahnya itu pun saya menulis di beberapa media. Dan terus terang side effect dari kegiatan menulis ini sangat banyak. Saya punya kenalan dengan Pak Andi sampai dengan hari ini. Dan lewat dia saya juga begitu mengenal banyak orang di Santa Helena. Saya kira dengan begitu saya dikuatkan dengan pengalaman-pengalaman iman. Kira-kira demikian. Ya. Oke. Ya. Mungkin satu lagi ya sebelum kita masuk ke Bapak akan bacakan refleksi Pak ya. Ini dari Pak Adi Sela, silakan. Unmute. Ya. Bisa udah. Oke, silakan. Ya, Adi. Silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Konrad, terima kasih Bro Andi. Kalau bicara mengenai struktur dan anatomi refleksi tadi ya, itu kan ada 6 poin ya, ya. Iya. Tema menjelaskan halnya pertama, pribadi, pengalaman dan hubungan ayat dan sebagainya. Apakah 6-6-nya itu harus ada di dalam satu refleksi itu? Kalau misalnya nggak sampai semua ada, apakah refleksi itu berkurang nilainya atau bagaimana Pak? Karena untuk paling gampang kalau kita bicara realitas yang dihubungkan dengan ayat suci ya kan, kadang-kadang kita tahu tapi nyarinya nggak tahu nyari di mana gitu kan. Kira gitu Pak, terima kasih. Mohon maaf, pertanyaannya coba diulang Bapak. Kurang begitu jelas, putus-putus suaranya ya. Oke, udah tadi nggak bisa unmute lagi. Oke, pertanyaannya, apakah kalau dari kita refleksi itu 6-6-nya itu harus ada di sana? Kalau misalnya ada yang nggak ada di sana, apakah refleksi itu jadi nilainya berkurang atau kurang bagus atau bagaimana? Gampang kalau kita bicara dengan realitas yang berhubungan dengan ayat kitab suci. Kan kadang-kadang kita tahu apa, perikopnya apa, atau judulnya apa, ceritanya apa, tapi kita tahu cari di mana gitu ayatnya. Itu Pak. Oke. Ya, terima kasih. Nah, struktur atau anatomi yang saya tawarkan
ini hanya saya tawarkan. Nah, saya tawarkan saja. Tapi ada bentuk refleksi yang lain yang barangkali sepengetahuan Bapak Ibu di luar yang mungkin lebih padat atau lebih luas lagi, ya. Sore ini saya cuma menawarkan anatominya seperti itu, dan paling tidak karena saya beranggapan bahwa ada tema atau topik, ada pengalaman pribadi masuk dengan ayat kitab suci, di sanalah saya anggap terang dari Roh Kudus itu menerangi tulisan, lalu orang lain membaca pun akan merasa, oh ini pengalaman saya, mengena persis dengan pengalaman saya. Orang akan merasa bahwa dia mungkin saja dijewer, atau orang akan merasa bahwa oh ini pengalaman saya ikut merefleksikan dan ingin memperbaiki. Mungkin perjalanan iman sebelumnya yang tidak sesuai karena tidak kesetiaannya dengan suami atau istri, ya bisa saja. Nah, itu dia menganggap bahwa pengalaman yang, ingat tadi yang saya katakan, pengalaman yang pada akhirnya membuat orang lain ikut ditumbuhkan imannya. Jadi paling tidak teks yang kita buat ada pengaruhnya untuk orang lain. Teks yang kita buat itu bisa meneguhkan orang lain. Nah, ingat sekali lagi, dari teks, konteks, kemudian biblis. Ya, jadi teks yang kita buat, yang kita bawa ke dalam pengalaman pribadi, kemudian kita sandingkan dengan, kalau ini kan sedan, semangat sosok Santo Yusuf yang luar biasa kesetiaannya. Dan bisa kita sandingkan dengan semangat atau spiritualitasnya, demikian. Jadi yang namanya anatomi tadi itu hanya sebuah tawaran kepada kita peserta, boleh melakukan seperti ini. Tapi ada juga bentuk tulisan refleksi yang lain yang barangkali bagi Bapak Ibu menganggap ini pesannya sudah sampai nih kepada pembaca. Silakan. Ya, demikian. Ya, gimana Pak Adi? Ya, oke ya. Oke. Baik. Ya, mungkin kita akan lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu Suster. Kita akan masuk penjelasan Pak Konrad mengenai sebuah tulisan refleksi yang mau ditunjukkan dalam hal struktur dan juga penjelasannya ya, biar kita mendapatkan gambaran. Setelah itu nanti kita akan bersama diajak menulis. Silakan Pak Konrad. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba ya tadi secara teori, sekarang saya menunjukkan bagaimana bentuk dari tulisan refleksi sendiri atau refleksi mandiri ini. Topik yang saya pilih, kasih itu nyata. Allah adalah kasih. Demikian Santo Yohanes mengatakan dengan sangat konsisten. Kasih itu nyata dan diwujudkan saling mengasihi. Orang beriman menjalankan atau sikap hidup bukan hanya dengan kata-kata, tetapi mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan setiap hari. 2 minggu yang lalu, keluarga saya mengalami peristiwa duka. Seorang kakak yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Kelapa II, menjalani perawatan selama 2 minggu, akhirnya dipanggil Tuhan. Ia mengalami atau menderita COVID-19 dan akhirnya menghadap Sang Pemilik kehidupan. Saya dan adikku yang bekerja sebagai keluarga terdekat harus mengurus atau mengaturnya. Namun di tengah pengurusan jenazah sampai ke pemakaman, kami mengalami kendala. Sekitar pukul 8 pagi, saya bersama dengan adikku mengantar jenazah saudaraku itu menuju ke rorotan
Cilincing. Tapi apa yang terjadi? Petugas yang menangani pemakaman justru menolak. Saya dan adikku kembali panik. Bagaimana cara mengatur semua ini? Sementara jenazah kakakku sudah diantar atau dibawa dari Siloam Kelapa II menuju ke Cilincing. Peristiwa itu saya diskusikan dengan beberapa teman yang saat itu mendampingi saya. Alasan penolakan itu menurut petugas karena tidak memiliki persyaratan KTP di Jakarta. Selain itu dia tidak memiliki keterangan domisili. Kakakku memiliki KTP yang tertulis atau bertempat di Flores. Di tengah kegelisahan, kasih Tuhan tercurah. Saya menghubungi dengan segera Rumah Sakit Siloam Kelapa II untuk memberikan jalan keluar. Setelah menghubungi pihak penanggung jawab kabupaten yang menangani tempat pemakaman umum, kami mendapatkan informasi dari rumah sakit di Kabupaten Tangerang, lokasi Balaraja masih tersedia tempat pemakaman umum. Setelah menghubungi, tidak beberapa lama kami mendapatkan ada jalan keluar. Saya teringat akan kehidupan sosok pemilik kasih sejati. Dia adalah Yesus sendiri. Ketika tergerak hatinya melihat orang kelaparan saat mengikuti dia, Yesus mengambil tanggung jawab, memberi mereka roti dan ikan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Demikian dalam Injil Markus menulis saat melihat jalan hidup manusia mengalami kebuntuan. Pesan refleksi pengalaman hari ini, meski di tengah-tengah kesulitan dihadapi, Allah mencurahkan kasih-Nya dalam perjalanan hidup manusia. Pribadi yang penuh kasih pasti mendapatkan rahmat dari Allah. Ya Tuhan, terima kasih atas pengalaman yang telah aku lewati hari ini. Semoga kasih-Mu yang tercurah meneguhkan iman hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin. Demikian Bapak Ibu, salah satu contoh refleksi mandiri yang saya tulis. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu peserta sedan ketiga ini. Kalau gagal menulis, mungkin saya yang salah mengajar kali ya. Ya, Bapak Ibu sekali lagi ada dua motivasi tadi yang saya pesankan. Tulislah apa yang Bapak Ibu tulis dan ketahui dan mulailah dengan kalimat yang sederhana. Oke, tugas untuk peserta bagaimana redaksionalnya? Pak Andi bisa, ini kan sesuai dengan konteks misinya pendalaman terhadap sosok Santo Yusuf. Jadi barangkali kalau bagan atau anatomi yang tadi sudah berikan, barangkali secara lisan Pak Andi bisa memberikan satu tema atau topik kepada peserta untuk memulainya menulis renungan mandiri pada sore menjelang malam ini. Pak Andi silakan. Baik, terima kasih Pak Konrad. Untuk pemaparan ya, yang tadi sudah dijelaskan cukup panjang lebar, tapi ini sangat membantu kita sebetulnya mendapatkan sebuah pola bagaimana kita membuat sebuah refleksi pribadi dan mandiri. Ya, jadi memang sesuai dengan harapan kita, maksudnya dari panitia mengatakan kepada Pak Konrad bahwa materi pada sore hari ini akan lebih banyak nanti memang membantu
mereka, para siswa-siswi, untuk bisa menulis refleksi pribadi, mandiri, sehubungan dengan materi dari Sedan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Konrad ya, struktur anatominya. Menurut saya, mungkin beberapa juga dari Bapak Ibu, suster di sini sudah biasa menulis juga, saya melihat. Ada beberapa yang sudah bagus ya, tapi ada beberapa juga yang perlu improvement. Nah, kesempatan hari ini, karena tadi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya teori kemudian kita bubar, tapi kita mau juga Anda diberikan kesempatan untuk menulis. Ya, sebentar lagi akan disiapkan waktu, mungkin sekitar 30 menit. Coba Anda menulis dari permenungan atau materi yang diberikan dari 20 hari sekolah dari Nazaret. Ya, mana yang Anda menyentuh Anda. Nah, silakan Anda pilih, kemudian Anda menuliskan dengan model tadi anatomi yang diberikan Pak Konrad. Ya. Jadi yang ini, struktur ini. Nah, setelah itu setelah Anda menulis, tidak usah panjang sekali juga, artinya tadi seperti Pak Konrad bacakan yang tentang tulisan beliau mengenai mengantar jenazah sampai di Cilincing tadi ya. Jadi itu bisa disampaikan di sini dengan struktur ini. Coba Anda bikin ya. Nanti setelah itu Anda kirim ke WhatsApp grup ya. Nanti akan secara sampling diambil oleh Pak Konrad ya. Beberapa mungkin akan dikupas. Yang pasti tidak semua ya. Ada 50 orang, 40 orang di sini, nggak mungkin 40-nya dibahas nanti sampai malam baru bubar. Tapi intinya tujuan kita di sini, silakan Anda yang menulis, kemudian apabila Anda sudah menulis, Anda langsung posting di grup WA Sedan, ya, berikan komentar juga, ada tulisan workshop, gitu, sehingga orang tahu ini tulisan workshop. Kemudian nanti Pak Konrad akan membaca juga, karena Pak Konrad juga ada di grup. Nah, kemudian mungkin mengambil sampling 1-2 untuk dijelaskan seperti itu. Baik, seperti itu Pak Konrad. Jadi sekarang dimulai saja, ya. Bapak Ibu menulis, ada waktu 30 menit sampai nanti Pak Konrad juga menunggu. Ya, siapa tahu ada yang sudah selesai. Ya, 10 menit langsung selesai, yang bisa juga. Karena ada yang menulis cepat di sini, yang jago menulis ya. Baru diomongin aja udah selesai langsung tulisannya. Silakan. Ya. Oke. Ya, silakan ya. Kita belajar bersama di sini. Nanti akan secara sampling dikupas. Oke, baik, ya, baik. Silakan. Kalau masih ada yang bertanya juga boleh ya sambil. Iya, boleh. Menulis, jadi biar Anda pun mendapatkan masukan melalui pertemuan sore hari ini. Silakan. Ya. Ya, jadi sekitar setengah, ini jam berapa nih? Jam 17.51 ya. Ya, sekitar 18.25 ya. Ya, 18.25. Ya, kurang lebih. Silakan. Siapa tahu yang sudah menulis dari rumah, tinggal dirapiin sedikit, langsung di-send. Nah, nanti bisa Pak Konrad melihat, oh ini sudah sesuai, oh ini perlu diberi improvement. Mungkin diberikan kode workshop gitu ya, biar nggak campur dengan refleksi yang rutin dibagi ini. Ya, untuk Antin materinya bikin baru lagi atau melihat yang sudah tulis silakan. Jadi Anda sudah mendapatkan masukan tadi, kalau mau dirapikan silakan, kalau mau dari baru boleh. Ini kan kesempatan melatih sebetulnya. Ya.
Jadi menuliskannya langsung di layar ya. Oh, boleh juga kalau Anda mau tulis di kertas atau di foto juga bisa juga. Oh, boleh, boleh. Nanti akan dilihat bersama. Ya. Menulis dalam hati boleh juga nggak, Pak? Itu bukan menulis lagi, itu merenung. Ya, Bapak Ibu, mungkin kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ya, Tidak nggak apa-apa apa-apa sih. langsung. Ya. Kesempatan Anda juga kok bertanya jawab dengan Pak Konrad. Ya. Ya, ada beberapa yang mau ikut misa, silakan. Kalau sudah posting, kasih tahu juga di chat juga ya, kasih tahu sudah posting. Ya, mudah-mudahan setelah mengikuti workshop ini, mulai besok tulisannya lebih terstruktur ya, fleksinya. Dan mudah dinikmati ya, dan menjadi berkat. Ya. Tolong di WA ditulis ya, ini workshop gitu ya, jadi kita tahu ini tulisan yang terkait dengan workshop. Pak Konrad bisa melihat WA juga kan? Bisa. Pak Konrad bisa melihat WA juga kan? WA Sekolah Nasaret 3? Bisa, bisa. Nah, ini ada dari Ibu Prapti itu, Pak. Coba dilihat, Pak. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, coba dikomentarin, Pak. Dari situ apa yang mungkin perlu? Ya, ya. Apakah sudah sesuai kaidah? Kalau memang sudah, oke, gitu. Sebentar. Ya, ini Bu Prapti dulu nih, dikomentarin dulu. Nanti satu-satu ada Bu Christine habis itu, menyusul. Silakan. Yang dikomentarin ya tolong dengan terbuka yang menerima ya, jangan nanti sakit hati. Nanti Pak Konrad jadi takut nanti mengomentari. Jadi kita harus terbuka menerima masukan apapun. Oke. Ya. Gimana Pak Konrad? Dari Bu Prapti, apakah sudah sesuai kaidah? Bentar ya. Nyambung ke materi enggak? Itu kan harus dilihat juga.
Oke. Ya, silakan Pak. Ya. Ya, silakan Bu Prapti didengarkan juga. Terima kasih Ibu Prapti yang sudah menuliskan refleksinya. Secara konten sudah dapat, kontennya sudah dapat. Yang saya kritik, saya kritik ya, bukan dari struktur kalimatnya, tetapi yang saya sarankan adalah Ibu kalau bisa poin-poin itu dirapihkan dalam alinea per alinea. Karena kalau tumpuk seperti ini, orang bacanya nanti merasa gimana gitu. Artinya sebaiknya diatur dalam bentuk paragraf yang rapi, apik, supaya ini poinnya ini. Tetapi dari struktur kalimatnya sudah ada pesan-pesan yang tersampaikan ada gitu. Ya, saran saya cuma itu aja. Jadi pentingnya memilah kelompok per alinea, sehingga ingat bahwa setiap alinea itu bicara tentang satu pesan pokok. Nah, di sana kita akan menyampaikan pesan pokok itu kepada mereka yang membaca. Tapi soal pesan-pesannya ini sudah ada, misalnya ada rumusan doa juga sudah ada, misalnya ya Tuhan ampunilah dosa hambamu ini, utuslah roh kudusmu agar selalu membimbing aku di jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, ini ada ya, kontennya sudah masuk. Nah, tinggal saran saya dirapikan dalam bentuk alinea atau paragraf yang lebih rapi, yang lebih apik, sehingga saya tidak tahu yang lain membacanya bagaimana, tapi kalau menurut pribadi saya, kalau kalimatnya tumpuk-tumpuk nanti orang rasa gimana, ada yang tidak nyaman. Nah, seperti itu Bu Prati. Ya, terima kasih, selamat berkreasi terus. Ya, semangat Bu Prapti. Ya, terima kasih. Ada komentar Bu Prapti? Terima kasih Pak. Ya. Cukup Bu. Ya. Ya, terima kasih saja ya. Ya, sama-sama. Ya. Baik, makasih Bu Prapti. Kita lanjut. Yang kedua Ibu Christine nih Pak Konrad. Ibu Christine, ya saya coba dulu. Nah, Ibu Christine lagi di review nih. Kerja. Ya karena di postingnya di WA Pak, jadi pemenggalan-pemenggalannya nyampur semua jadinya. Kejari Nah, menyusul berikutnya Pak Sunarko, udah siap juga nih. Udah pada cepat nih nulisnya. Oh ya ya. Oke. Untuk Mbak Christine, ini sudah mengarah kepada kesempurnaan menulis refleksi. Ini buat saya ya. Jadi sudah bagus nih Mbak Christine. Udah cocok ya? Iya. Menulis refleksi. Iya. Jadi bisa ya kasih arti nih. Kalimat yang sederhana gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini buah dari pengajaran sore ini nih. Juga ngeteknya nih Bu Christine. Ya. Ada komentar Bu Christine? Iya, terima kasih Pak Konrad. Ya itu tadi saya pikir, ya itu tadi yang sesuai dengan pertanyaan pertama, karena tidak semua memakai bahasa Indonesia baku, ada juga yang bahasa yang santai, bahasa gaulnya. Iya. Supaya saya juga tertarik membaca dan orang lain pun tertarik membaca, syukur-syukur kalau bisa dapat sesuatu begitu. Iya. Terima kasih ini. Terima kasih Bu Christine. Bagus. Ya. Pak lanjut ada Pak Sunarko nih Pak. Pak Sunarko.
berharap anak kami terpanggil menjadi pastor. Wah, keren nih judulnya nih. Pak Sunarko ada di tempatnya di sini? Pak Sunarko? Pak Sunarko masih ada di Zoom? Masih ada, Pak. Oh, ada ya. Coba di pin aja biar Pak Sunarko bisa menampakkan wajahnya. Gimana Pak Konrad? Pak Sunarko. Ya, sebentar ya. Nah, ini Pak Sunarko-nya sudah datang nih. Jadi menyampaikan gagasan bahwa anaknya diharapkan bisa menjadi pastor. Gagasannya itu, Pak. Iya, ya. Sedang 3 merupakan perenungan yang harus kita tulis setiap hari, Pak Andi. Gimana? Perenungan yang harus kita tulis. Tidak bisa langsung ditulis di WA kelompok daripada yang disampaikan oleh kepala sekolah itu Pak Arvin. Harus ditulis dulu, diungkapin apa yang diterangin sama Pak Konrad. Padahal saya sudah sebelumnya udah tulis terus setiap perenungan tiap harinya, Pak. Ya. Ya. Gimana Pak Konrad? Oke. Komennya? Terima kasih Pak Sunarko. Ini ya dari segi bahasa tidak masalah. Yang saya sarankan kalau bisa pengalaman itu lebih detail. Misalnya apakah pernah merasa bosan untuk mendoakan? Nah, itu juga menjadi penting. Sehingga ketika rasa bosan seperti itu bagaimana mengatasinya? Nah, bisa juga menjadi inspiring untuk orang lain. Nah, tapi soal narasinya sudah bisa, ya. Narasinya, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, pengalaman itu seperti yang saya sampaikan tadi dalam materi saya, bukan cuma pengalaman gembira saja, tetapi pengalaman bagaimana menghadapi suatu peristiwa yang membuat hati kita tidak menerima. Nah, itu juga pengalaman. Dan itu cara kita menarasikan supaya orang juga ikut larut dalam refleksi kita. Nah, ya, tapi sudah bagus Pak Sunarko, semangat. Ya. Terima kasih Pak. Semangat Pak. Bantu dukungannya, semoga anak saya menjadi pastor. Saya serahkan semua untuk Tuhan. Benar Pak Andi. Saya bersyukur kalau anak saya jadi pastor. Tuh Pak Sunarko nanti bisa ditulis tuh. Sumber berita. Hari ini Pak Sunarko menyatakan anaknya mau jadi pastor Pak. Nanti berapa tahun lagi beneran nanti Pak. Pak Konrad. Ya. Oke. Oke. Ada lagi? Ibu Riah ini Pak. Ibu Riah. Makasih Pak Sunarko, Ibu Riah. Terima kasih Pak Andi. Iya.
Silakan Pak. Ya. Ya. Bu Tiaria ya. Bentar, saya cek dulu. Ya, baca dulu Pak. Ya, bagi yang mau mengendapkan juga boleh. Kalau memang tidak memungkinkan sekarang menulis, lagi galau. Oke. Ya, silakan Pak Konrad. Ngomong dari Buria. Burianya sudah menunggu itu. Ya, terima kasih Bu Ria. Ini topiknya mengenai Santo Yusuf Pekerja ya. Ya. Dari kesinambungannya sudah dapat nih, mulai dari topik ya. Ya Pak. Santo Yusuf Pekerja. Kemudian masuk kepada pengalaman pribadi suaminya yang kena PHK. Ini sudah dapat nih. Ya. Tapi pergumulan itu kemudian dibarengi dengan doa, ora et labora, ya bagus. Ya. Oke. Ya. Ini dapat nih, bagus. Ya Bu, udah mantap Bu. Lanjutkan Bu. Bikin penulis buku nih Bu. Ya. Nanti kalau Ibu udah jadi bukunya kasih tahu kita. Makasih Pak. Ya, Pak Kon bisa jadi editornya itu. Kasih. Ya. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bu Mutiara. Terima kasih Pak. Ya. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Pak siapa lagi nih? Pak Gabriel Michael. Gabriel Michael Kiato. Ya, ampunilah dulu. Oke. Hati toleran. Pak Gabriel ada di sini? Masih ada? Atau sudah live? Masih ada, Pak. Masih ya? Coba dipin aja Pak Gabriel. Pak Gabriel. Pak Gabriel tidak menampakkan videonya Pak, jadi tidak bisa dipin. Oh, nggak bisa dipin ya? Iya. Pak Gabriel bisa menampakkan wajahnya. Ini ada ini Pak Gabriel. Gabriel Michael Kia itu. Oke, sudah Pak. Coba. Iya Pak Gabriel udah keluar nih. Halo Pak Gabriel. Di unmute. Nah, oke. Pak Gabriel, malam. Malam Pak Andi. Ya, Bapak sudah kirim ya lewat WA ya. Bisa di-unmute, Pak? Ya, silakan Pak. Pak Gabriel. Oh, jangan di-unmute, Pak. Unmute lagi, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, ini lagi Pak Konrad sedang membaca sebentar lagi, Pak. Oke. So, Pak, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Gabriel. Nah, tulisannya sudah diterima. Kalau kita perhatikan, Ama bisa menambahkan apa kira-kira pesannya, ya? Rumusan pesan itu, ya, rumusan pesan dari refleksi hari ini, misalnya apa ini? Hati yang toleran. Ya, hati yang toleran, ya.
atau sikap. Nah, ini pada bagian yang lain ini seperti perbuatan dengan meminta maaf, ya. Nah, itu bisa Ama cantumkan itu sebagai pesan moral atau pesan kebaikannya dalam rumusan setelah pengalaman pribadi, lalu yang dilengkapi dengan ayat dari kitab suci atau biblis, kemudian Ama bisa masukkan bahwa hati yang pemaaf misalnya, atau pengertian melukis itu kan bisa juga diartikan dalam bentuk simbol gitu ya. Sesuatu yang mau kita ikuti bisa seperti itu. Ya, ini keberanian saja untuk bisa mengungkapkannya lebih panjang lebar, Pak Gabriel, ya. Tapi beberapa bagian seperti bagian awal dan bagian kedua sudah dapat ini. Tinggal apa pesannya, kemudian barangkali ditutup dengan rumusan doa singkat. Ya, semangat terus ya Ama ya. Ya, ini di mute nih. Ya, semangat Pak Gabriel. Pak Andi itu di mute dia sendiri kali ya? Yes, semangat Pak Gabriel. Ya. Oh ya, ini Mbak Ririn. Oke, lanjutkan Pak. Baik, Mbak Ririn sudah mengirim. Ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ririn Prastyo. Ini sudah mengikuti kaidah struktur yang saya tawarkan. Bagus, terima kasih. Pak Andi, ini sudah bagus nih, Bu Ririn ya. Ririn ya. Ya. Oke. Barangkali ada yang masih mau mengirimkan. Ya. Ibu Ririn mau komentar, Bu Ririn? Ya, Bu Ririn. Nih, Bu Ririnnya ada nih, tinggal dipin. Pak Rian tolong dipin. Ya. Ya, terima Bu. kasih Pak Andi, Bu Pak Ririn, Konrad. Bu Ririn? Ya, tapi Pak Konrad dan Ya. mungkin juga Pak Andi mungkin mohon saran dan arahan lagi gitu. Oh iya. Kayak tadi apakah ya? Ya, terima kasih. Kalau saya sekilas membaca ini sudah mengikuti kaidah yang ditawarkan tadi saya. Sudah tinggal diperkaya lagi ya. Nah, yang namanya narasi itu bukan cuma satu paragraf, boleh lebih dari 2 untuk semakin lengkap begitu ya. Jadi kadang-kadang cerita yang kita sampaikan cuma sepotong saja menjadi pertanyaan orang. Ini kelanjutannya apa gitu ya. Tapi intinya kita ingin menceritakan supaya pesan moral itu bisa dapat dan orang lain bisa merasa tercerahkan dari pengalaman hidup kita. Nah, saya rasa saya lihat dari strukturnya ini sudah dapat, Bu Ririn. Jadi memang karena nyontek strukturnya Bapak. Oh. Kalau enggak ya mungkin enggak serapi itu, Pak. Iya. Ya, besok mulai rapi Bu ya, lebih bagus ya besok. Kalau pemilahan melalui alinea, lewat alinea ini sudah bagus nih. Jadi bicara apa alinea ini, lalu paragraf selanjutnya dia sambung ke bagian apa, itu sudah dapat ini. Nah ini peak-nya sudah dapat ini, tujuan pertamanya udah dapat ini. Baik, Pak. Terima kasih Bu Ririn. Pak, dikit aja satu nanya, jujur ya Pak, saya saya sering mendengar sabda atau firman Tuhan, tetapi saya nggak hafal bahwa itu ada di mana. Kalau misalnya saya hanya petikan
firmannya saja tanpa menyebutkan misalnya 1 Petrus sekian atau itu bagaimana Pak? Atau ya saya harus cari untuk saya sebutkan gitu Pak? Bagaimana Pak? Tidak apa-apa, saya kira itu tidak terlalu substansial. Yang penting bahwa rumusan kalimat itu ada dalam kitab suci loh, bukan dalam kitab-kitab yang lain. Iya. Jadi nggak pakai ayat, ayat nggak apa-apa Pak ya? Iya, tidak apa-apa. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Rin. Ya, terima kasih. Ini pemilahan alinea per alineanya sudah dapat nih. Ya. Oke, next. Ini ada siapa tadi? Pak Kris ya? Oke, Pak Kris. Sebentar. Oke. Jenazah tidak yang sekarang begitu. Jadikan spirit Nazaret bisa menyertakan keluarga untuk terus. Oke. Pak Kris ada Pak Kris di sini? Masih Pak Kris? Ya. Masih. Pak Kris, maaf mau bertanya. Topik apa yang Pak Kris pilih? Kerusuhan Mei, Pak. Jadi topik materi hari ke-21 sebetulnya di sini saya cuma hanya membaca sekilas, itu datang dan lihatlah. Artinya saya merasa bahwa saya datang pada Tuhan dan diperlihatkan bahwa kuasanya ada gitu. Oh, ya. Baik. Ya. Saat saya merefleksikan saat kejadian yang pernah saya alami itu, bahwa saya berdoa, saya yakin makanya ketika itu Tuhan benar-benar melindungi. Kalau enggak kayaknya saya udah. Itu yang. Terima kasih Pak Kris ya. Komentar saya, rumusan kalimatnya sudah dapat. Cuma nanti dipilah lagi dalam bentuk paragraf sehingga kita merasa senang membacanya, ya kan? Saya sih saat membaca ini sudah senang sih, tapi alangkah lebih baiknya ketika diatur dalam paragraf alinea. Ya. Itu langsung tadi. Ya. Pesan moralnya ada ya. Oh, oke. Tapi dia udah menulis cepat loh Pak. Oh iya. Bayangannya belum keluar, udah selesai itu tulisannya. Ini ekses dari pelatihan ini luar biasa ya. Iya, cepat banget tuh. Terima kasih Pak Kris. Ngetiknya di handphone lagi. Iya, ngetiknya di handphone bener. Ini cepet banget tuh Pak. Salahnya dikit lagi salahnya. Salahnya banyak ya. Oke, lanjut bawahnya lagi. Bu siapa tadi? Thank you ya Kris. Ya. Terima kasih Pak Kris. Bu siapa nih? Bawahnya Pak Kris. Bu Vivi, Surabaya. Vivi Lukito. Ya. Nah, ini gimana nih? Yusuf sang pekerja. Bu Vivi masih di sini, Bu Vivi? Oh, ada Ibu Vivi, FL. Ya. Pertanyaan yang muncul langsung dalam diriku. Untuk apakah aku bekerja selama ini? Ini semua penuh pertanyaan reflektif semua ini ya. Apakah benar-benar bekerja untuk keluargaku? Nah, ini gagasannya sudah ada nih. Oke. Nah, gagasannya sudah ada. Tinggal dipoles lagi sehingga kata-kata itu menjadi lebih hidup. Ya. Hidup ya. Lebih hidup bertanya. Berikutnya mempengaruhi orang lain bila perlu. Ya. Yeah. Konteks dan biblis. Nah. Ya, semangat Bu Vivi Lukito. Ada tidak ya? Bu Vivi ada? Bu Vivi?
Oh, udah nggak ada ya? Sudah hilang, Pak. Keluar. Oh, sudah hilang. Oke, nggak apa-apa. Bukan hilang lagi Tadi keluar dia langsung. Oh ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Lanjut ke Bu Veronica dulu, Pak. Bu Veronica. Kelanti. Kasih dan kesetiaan tanpa batas. Latihan menulis. Oke. Ya, silakan kalau masih ada yang mau diposting. Nah, oh ya. Oke, terima kasih Ibu Vero ya. Ya, Veronica. Ibu Vero ada di sini? Bu Vero? Bu Vero ada? Masih, Bu Vero? Oh, itu masih ada itu, Bu Vero. Silakan. Bu Vero, bisa ditampilkan wajahnya biar bisa diajak bicara. Oh, nah Ibu Vero nih. Silakan Pak Konrad. Ibu Vero. Ya. Ya. Ini ceritanya menarik ini. Kalau ditambahkan lagi pasti sangat menarik ini refleksi ini. Boleh Bu, ya saya tanya karena saya teringat ada tipe orang. Tipe orang pertama jago menulis, tetapi dia kurang bicara. Yang kedua bicaranya jago, menulisnya kurang begitu lancar. Yang ketiga, mudah-mudahan ini ada pada sedan 3 nih. Dua-duanya jago. Bicaranya jago, menulisnya jago. Yang keempat ada Pak, keempat. Ya. Dua-duanya nggak jago. Ya. Bu Vero dari strukturnya udah dapat. Tapi saran saya kalau bisa narasinya itu diperbanyak. Sehingga biar lebih jelas gitu. Ya. Yeah. Tapi ya ini sudah dari segi pengelompokan paragraf ya. Ini kalau lebih mendalam lagi pasti sangat bagus ini ya. Ya bisa dieksplor ya jadi tulisannya. Iya, Pakai jadi buku ya. Iya bisa ini. Kamu bikin buku Bu Vero. Bu Vero bisa cerita itu saran saya dia walaupun hanya 1 atau 2 paragraf, tapi cerita itu dapat gitu. Cerita itu mewakili dari cerita pengalaman Ibu alami, dan itu akan sangat menarik. Ya, boleh mungkin kalau menulis tidak sanggup untuk menulis lagi, tetapi secara ringkasnya bisa Ibu ceritakan. Kalau Ibu Vero? Ya, Pak. Ya. Silakan Bu Vero itu. Saya itu kalau cerita masih agak susah untuk cerita, Pak. Oh, ya, Bu Vero lebih susah cerita, nulisnya bagus. Berarti tipe yang keberapa tadi? Mungkin dia tidak terlalu pandai bercerita, tetapi kalau sesuatu yang dipaksakan tidak selamanya tidak baik, tapi ya kalau dipaksa untuk menulis tapi akhirnya menjadi mahir kan sesuatu yang positif sebetulnya. Ya, jadi ya mudah-mudahan untuk kondite atau karakter peserta yang lain pun sama. Sesuatu yang dipaksakan tidak selamanya tidak baik, justru dipaksakan lalu dibuat itu menjadi sesuatu yang baik gitu. Ya, moga-moga atau semoga ini menjadi pesan yang bisa memberikan semangat termasuk Ibu Vero. Yang lain belum masuk juga ya yang lainnya. Oke. Apakah masih ada yang masih menulis? Ya. Makasih Bu Vero. Terima kasih Bu Vero. Yang lain apakah ada yang masih menulis?
Memang kalau langsung rada susah ya. Harus mesti merenung, nang ningnung ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang langsung cepat juga nggak apa-apa dibagikan. Kayak Chris aja langsung keluar kan, 5 menit. Nang ningnung mesti. Pak Joko, udah Pak Joko? Oke. Nggak apa-apa, jadi kalau memang masih perlu waktu, ya nanti bisa dikirim ke grup, kasih tahu keterangan workshop atau ke panitia, ke Pak Arvin, atau juga ke Pak Konrad juga bisa, kan Pak Konrad ada di grup juga. Boleh, boleh. Jadi bisa minta masukan beliau juga, sehingga Anda pun mendapatkan bantuan lah. Ya, boleh, boleh. Ya. Ya. Yang pasti kita juga senang malam hari ini membantu Anda semua, ya, baik yang sudah mahir juga akhirnya belajar lagi, yang belum mahir juga diisi lagi, ya, dan akhirnya kita semua mendapatkan satu kesempatan yang sama ya, bahwa Anda juga semua bisa menulis. Ini mau ada yang mau bertanya ini? Saya mau menanya Pak Konrad. Iya, iya. Belen, silakan Bu Belen. Ya. Bu Belen. Apa Bu? Silakan Bu Helen. Oma Belen. Oh, Oma Belen. Oh, ya, Oma, silakan Oma. Di unmute. Ya, silakan Oma. Oma setiap hari merefleksi, tapi mau tulisnya susah. Karena Oma sudah tua, sudah pikun. Terus kalau tulisnya nanti waktu bacanya kok melenceng, tidak tersusun rapi, sekedar ngomong. Jadi itu Oma merasa malu. Menceritakan keadaan, pengalaman-pengalaman iman banyak. Tapi tidak tersusun itu karena makro. Ada di kepala semua ya, bukan ada tulisannya. Ya. Ya, itu gimana Pak Konrad itu? Ya, kondisinya demikian ya, Oma, biar ceritakan saja kepada mereka yang mau mendengarkan ya. Oh iya, betul. Ya, siapa kan? Itu Pak Indarto yang sering ya. Solusinya ya, jadi oleh karena faktor-faktor tertentu ya, Oma langsung cerita aja kepada mereka yang mau dengan setia mendengar cerita Oma ya. Dengan dasarnya ya mungkin dari kitab suci atau pengalaman hidup yang Oma lewati, seperti itu ya. Semangat terus Oma ya. Semangat Oma. Ya. Oma malu cerita terus. Enggak apa-apa Oma. Ya. Tetap semangat ikut acara ya, jangan malu ya, jangan gara-gara belum bisa menulis takut nanti ditagih sama Pak Arvin ya, ketua. Enggak, kita enggak akan lagi. Sebenarnya perasaannya malu karena masa lalu sudah ditutup, dibuka lagi, membuat kita terbuka lagi. Itu yang membuat Oma merasa. Oh, jangan dibuka lagi Oma, kita nggak minta Oma buka loh. Oma yang buka sendiri loh. Tapi menceritakan itu mengingat kembali masa lalu. Mengundang untuk dipanggil lagi ya, kejadian masa lalu. Sebenarnya sudah tutup, tapi karena mengena di hati. Waduh, berarti Santo Yosef dong. Saya mengetuk hati Oma dong. Iya. Terus Oma bukain pintu. Kalau Oma nggak bukain pintu nggak ada apa-apa Oma. Nggak usah dibukain aja Oma. Diketuk-ketuk, nggak usah dibukain. Tapi sekarang kok cerewet berani buka. Saya pikir terbuka, sudah konsultasi dengan Pak P, terus Oma menceritakan masa lalu, aku boleh. Pak Andi, maaf, ada respon dari Bu Vivi Lukito tuh. Oh iya, silakan sebentar Oma ya. Di mana responnya? Di WA ya? Di WA ya. Oh iya. Oh tidak benar. Oke, Ibu Vivi masih ada di sini? Oh nggak ada ya? Ya nggak ada ya. Dia nanti mungkin jawab by WA aja Pak. Ya. Masukannya Pak. Oke. HP-nya drop. Iya. Oke, apalagi yang dari yang lain? Dari Oma Belen mau ada lagi Oma Belen?
Oke, dari yang lain ada lagi? Gimana, Oma? Pengalaman hidup banyak. Mau ceritakan yang malu. Oh gitu, wah berarti perlu ini dong. Apa istilahnya Pak Konrad? Ghostwriter ya? Ghostwriter Pak? Apa itu ghostwriter? Rasakan true story banyak. Harus mengundang Pak Konrad, nanti terus dibuatin buku Oma Belen. True story itu. Ya, ada orang yang bisa membantu menuliskan kisah-kisah kehidupan seseorang. Iya. Itu jadinya bukan pribadi, bukan mandiri artinya itu. Itu dimandiin namanya. Sebenarnya kakak saya bisa, tapi kakak saya sudah almarhum. Pak. Oh, kakak. Oh, penulis juga? Dia sering menulis di Kompas dulu. Siapa namanya? S. Belen. Oh, S. Belen. Oh, wartawan ya? Iya. Dia pengamat pendidikan dia. Oh, pengamat pendidikan ya? Iya. S. Belen. Waduh, Oma Belen orang-orang hebat nih keliling-kelilingnya. Cuma saudara yang hebat, Oma bodoh, Oma tidak sekolah. Karena orang Flores itu laki-laki yang terhormat, perempuan gitu. Itu di dapur. Ya. Waduh, luar biasa. Yang wanitanya di dapur, yang laki-laki itu yang dihormati sebagai raja. Oh gitu. Wah, Pak Kon. Kenyataannya Pak Kon, dia maaf ya. Jadi orang Flores banyak penulis ya? Hebat-hebat itu orang Flores menulisnya. Karena pertama alamnya tidak terlalu menjanjikan. Oh begitu Pak. Ya, jadi pilihannya antara pastor, guru, kemudian profesi yang paling banyak memang wartawan. Oh begitu. Oh. Iya. Dia kan mantan brother, mantan seminari. Iya, rata-rata cowok dari sana alumni seminari, betul. Iya. Ditanyain alumni seminari rata-rata. Karena sekolahnya langsung seminari semua ya, SMA-nya ya. Iya, rata-rata. Rata-rata ya. Maka pasokan dari sana banyak. Iya. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang lain mau bertanya, silakan. Atau sudah cukup, kita mau sudahi kalau memang tidak ada. Kalau masih nanti mau menulis lagi, silakan disampaikan ke Pak Konrad. Tapi intinya, ya kami dari panitia Sedan 3 mengucapkan terima kasih kepada Pak Konrad yang sudah menyediakan waktunya, ya membantu kita terkait bagaimana menulis refleksi. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dibagikan hari ini membantu Anda semua, ya khususnya yang hadir di sini, meskipun Anda belum menulis, tapi besok Anda akan menulis juga terkait dengan materi Sedan, mungkin bisa dipraktekkan juga arahan-arahan tadi hari ini. Oke, ada lagi Pak Konrad yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Saya cuma mengulang motivasi saya yang tadi. Menulis jangan jadi beban. Menulis itu mudah, semudah Anda tersenyum. Jadi lakukan. Yang kedua, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian materi mungkin ada yang tidak berkenan atau ada yang punya ilmu yang lebih wah dari saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Demikian Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Konrad untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian, suster. Kita akan akhiri dengan doa penutup ya. Ya, dari Arvin. Ya, saya share Pak. Oke. Bapak mau ada pengumuman dulu enggak? Ya. Pengumuman? Ya, mungkin ditampilkan sebentar. Baik, jadi ada tambahan pengumuman besok ya, jangan lupa hadir mendoakan kami di acara Seven Wonders ya, karena merayakan ulang tahun ke-7 dari Komunitas Pria
kita akan memulai dengan misa ya, kemudian nanti ada beberapa acara yang menarik terkait dengan Seven Wonders, 7 tahun yang penuh keajaiban. Dan juga ada beberapa pastor juga akan membagikan ucapan selamat dan memberikan motivasi melalui video-video, besok bisa ditayangkan dan Anda bisa menonton. Dan juga ada virtual choir dari komunitas pria Katolik. Ini kita buat album baru ya, dengan lagu Salam Yusuf. Besok kita akan tampilkan virtual choir-nya. Kemudian juga ada lucky draw ya, lucky draw-nya juga menarik juga ya, ada rosario, ada buku Bakti Yusuf, ada juga nanti dapat patung Santo Yosef tidur, terus ada beberapa yang lain. Kemudian akan ada launching juga, ada program baru dari komunitas pria Katolik yang akan di-launching, dan juga kelompok doa dan bela rasa Santo Yusuf. Jadi kelompok Abdi Yusuf yang akan di-launching. Nah, seperti apa dan bagaimana Anda mau terlibat, mau menjadi anggotanya, besok akan dijelaskan. Silakan hadir. Kemudian berikutnya, oke, ya ini kaitan sedan. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana membuat refleksinya, dan ini kesempatan Anda untuk mengikuti sedan 4 di bulan Oktober. Kami sudah buka pendaftarannya, silakan menghubungi Pak Hendarto, ya. Berikan nomor WA-nya, nanti kita akan hubungi dan kita masukkan ke grup. Nanti Anda semua yang sudah mendaftar akan dimasukkan dalam grup Sedan 4. Nah, nanti di situ Anda menantikan juga kedatangan teman-teman, sampai nanti pada hari H-nya, pada 1 Oktober kita akan memulai. Silakan, acara ini tetap gratis, bersertifikat, dan 100% online. Ya, baik. Oke, kita tutup. Silakan, mungkin dari Pak Arvin mau menutup. Ya, baik. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam keluarga Kudus Nazaret kami melihat keindahan cinta sejati. Kepada keluarga Kudus Nazaret, kami menaruh penuh kepercayaan. Keluarga Kudus Nazaret, bantulah supaya keluarga kami juga dapat menjadi tempat komunitas doa, sekolah Injil yang sejati, dan gereja rumah tangga. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan, penolakan, dan pemisahan. Semoga mereka yang telah terlanjur menjadi korban dan terluka dapat menemukan penghiburan dan penyembuhan. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah doa-doa kami ini dengan sukacita kegembiraan hati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita foto bersama Pak Arvin ya. Iya Pak. Ya, foto bersama yuk. Sebelum bubar. Sama Pak Konrad. Makasih Pak Konrad. Ya. Pak Konrad masih ada kan? Masih. Oke, kita foto bersama Pak Konrad. Ya. Pak Rian, bisa minta tolong Pak Rian.
Ada 100 orang yang datang. Berapa layar? Ada 2 layar nih, Pak. Oh, 2 layar ya. Ya, silakan dibuka layarnya. Ibu Yona, Ibu Pak Edi. Kita mulai ya, Pak. Senyum dulu ya, Pak. Ya, senyum dulu. Layar pertama dulu ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, tetap senyum. Ini layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sampai besok. Sampai besok. Ya, selamat malam. Ya, sampai besok malam. Terima kasih, Arvin. Ya, tolong hadir. Terima kasih, Pak. Kami tunggu. Sama Konrad. Ya. Tuh, Pak Konrad mau bicara Dari lagi. Orhanama. Ya. Saudara dengan Thomas Bahi. Oh, iya, Thomas Bahi ya. Pensiun guru. Tinggal di Wawerang. Oh, iya. Kenal, Oma, kenal. Oh, dia tinggal di rumah dulu. Dia sekolah SPG di Kupang. Oh, gitu ya? Iya. Thomas Bahi, iya. Iya. Ya, lagu penutup. Terima kasih, Oma. Ya. Iya. Salam sang penjaga penebus, mempelai serta perawan Maria, padamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal di dalam dirimu yang tulus. Maria menaruh kepercayaannya dan bersamamulah Kristus menjadi manusia. Serta Yusuf kami mohon padamu, doakanlah kami anak-anakmu dan bimbinglah kami di jalan kehidupan, perolehkan bagi kami damai balas kasih dan keberanian, dan lindungilah kami dari setiap yang jahat. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah Oke, terima kasih semuanya. Ya, selamat malam. Setidaknya selamat malam. Selamat bermalam minggu. Besok ya. Ya, sampai besok. Terima Hadir. kasih. Terima kasih. Pak Andi, terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Konrad. Iya. Terima kasih Pak Arvin, Pak Endar. Terima kasih, Pak. Sorry tadi mati lampu, Pak. Ya, mati lampu tadi ya. Mati tiba-tiba hilang. Bukan mati lampu, dia turun itunya listriknya. Bye. Bye. Makasih Pak Joko. Oma Belen, bye-bye. Oma Belen, Sister Christine. Oma Belen semangat, Oma Belen ya. Ya, nanti jangan lupa baca buletin. Oke, makasih. Oke, terima kasih semuanya.